Sumber daya alam Indonesia yang melimpah membuat Indonesia memiliki banyak sumber energi untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. Sumber energi ini ada yang dapat digunakan secara terus-menerus dan ada pula yang dapat habis. Sayangnya, saat ini Indonesia masih cenderung menggunakan sumber energi yang dapat habis, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, digunakan sumber daya alam terbarukan seperti pemanfaatan panas bumi, pengolahan sampah, energi matahari, tenaga air, angin, dan ombak untuk menggerakkan turbin listrik, serta pemanfaatan biomasa. Dengan adanya sumber energi terbarukan, diharapkan Indonesia sejahtera dan tidak mengalami krisis energi. Dalam Journal of Electrical Technology oleh Lutfi dan Taufik pada tahun 2020, biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Pernyataan ini kami buktikan dengan percobaan fotosintesis Ingenhousz yang menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Biomasa ini dapat dijadikan sumber energi alternatif dengan cara mengkonversi energi matahari yang diserap tanaman melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan air dan unsur hara yang diperlukan tanaman, serta pengambilan karbon dioksida dari atmosfer menjadi bahan organik. Bahan organik yang dihasilkan tanaman juga digunakan oleh tanaman itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang membentuk jaringan dan organ tanaman. Saat organ tanaman seperti minyak dan biji jarak diubah menjadi biodiesel, karbon dioksida akan dilepaskan ke atmosfer lagi. Namun, dengan siklus karbon yang lebih singkat dibandingkan dengan pembakaran minyak bumi ataupun gas alam, pemanfaatan biomasa menghasilkan energi yang lebih bersih. Contoh lainnya adalah pemanfaatan tanaman eceng gondok menjadi sumber energi. Eceng gondok dapat dijadikan sebagai sumber energi biogas melalui proses biokimia yakni fermentasi. Dalam prosesnya, selulosa dan hemiselulosa yakni rantai kompleks gula yang merupakan hasil fotosintesis akan diuraikan sehingga dapat menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan api. Berdasarkan hal tersebut, menurut kami, bahan yang memungkinkan untuk mengalami fermentasi namun sangat mudah didapat adalah tanaman seperti rumput dan tanaman liar pengganggu berbatang lunak karena mengandung selulosa. Rumput yang kami dapatkan adalah dari pekarangan rumah dengan menggunakan mikroorganisme pengurai yaitu Lactobacillus casei shirota strain yang didapatkan dari minuman fermentasi yogurt bermerek Yakult. Adapun alat dan bahan yakni sebagai berikut. Kami membuat 4 rangkaian dengan masing-masing rangkaiannya memiliki komposisi yang berbeda. Rangkaian pertama memiliki komposisi 200 gram rumput liar dan 100 ml Yakult. Rangkaian kedua memiliki komposisi 200 gram rumput liar dan 200 ml Yakult. Rangkaian ketiga memiliki komposisi 200 gram rumput liar dan 400 ml Yakult. Sedangkan yang terakhir, rangkaian keempat memiliki komposisi 200 gram rumput liar dan 600 ml Yakult.
Pengamatan dimulai serentak pada tanggal 12 Maret 2021. Di hari kedua, pada rangkaian kedua dan ketiga sudah muncul gelembung udara. Sedangkan untuk rangkaian pertama dan keempat, baru mulai muncul gelembung udara di hari ketiga. Ketegangan botol pada setiap rangkaian berbeda-beda, namun untuk rangkaian kedua dan ketiga sudah mulai bertambah ketegangannya dari hari pertama. Parameter gelembung dan ketegangan botol selalu mengarah positif alias tidak berkurang pada setiap rangkaiannya. Sedangkan untuk rangkaian ketiga di hari ke-6 mulai tumbuh jamur yang diperkirakan karena adanya celah atau lubang di sekitar selang atau botolnya. Hal ini dialami pula pada rangkaian kedua di hari ke-8 dan rangkaian 4 di hari ke-11. Keempat rangkaian diuji coba nyala api di hari ke-10 dan keempatnya tidak mengeluarkan api. Hanya rangkaian pertama yang tidak tumbuh jamur namun tetap tidak menghasilkan api. Jadi, saran kami untuk percobaan berikutnya, coba pula perbandingan komposisi Yakult dengan rumput yang belum kami coba. Bisa pula dengan menggunakan mikroorganisme dari minuman fermentasi merek lainnya. Saat rumput di blender, air yang digunakan jangan terlalu banyak. Lalu saring dan ambil ampasnya saja. Gunakan botol yang kering. Jangan sampai ada air agar memudahkan pengamatan hasil percobaan yakni uap air. Terakhir, yang paling penting, pastikan sambungan antar selang tidak ada yang bocor. Sekian dari kami. Semoga apa yang telah kami lakukan bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan di penelitian selanjutnya. Terima kasih.